Welcome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Roni Ray. Salam sukses bersama. Ya, kali ini kita bakalan ngobrol dan sharing lagi tentang kemajuan teknologi ya. Kemudian teknologi apa aja yang menguntungkan kita, yang kemarin sudah pernah saya jelaskan ya di video sebelumnya yang di atas ini. Yang belum nonton silahkan diklik aja, tentang apa yang bisa kita gunakan, yang bisa kita manfaatkan dari teknologi-teknologi ini. Tentunya tentang usaha dan bisnis. Bagaimana cara kita bisa mendapatkan income dari kemajuan teknologi ini. Kemarin saya sudah pernah bicara tentang cara mudah memulai bisnis online. Jadi waktu itu saya menjelaskan kita bisa menjadi reseller atau bisa menjadi dropshipper. Tapi untuk menjadi reseller kita harus memiliki modal tentunya ya, memiliki modal untuk menyetok barang. Namun walaupun ada beberapa permasalahan teman-teman di luar sana yang memiliki modal, mungkin memiliki modal awal, namun tidak tahu atau tidak mengerti gimana bisa mendapatkan produk seperti itu untuk menjadi reseller. Teman-teman bisa mendapatkan, kalau memiliki modal awal, mungkin bisa saja teman-teman untuk mencari distributor di sekitar dekat-dekat lokasi kota kalian gitu kan, untuk belanja menjadi reseller. Karena banyak sih toko atau gudang yang ketika kita datang terus mengajukan diri untuk menjadi reseller karena kita belanja di depan, saya rasa sih 80% mereka pada mau. Mudah sih sebenarnya, mau offline langsung datang ke toko atau online melalui internet, melalui chatting WhatsApp, bisa mencari website toko-toko online di marketplace. Itu kalau teman-teman memiliki modal awal. Sekarang jadi permasalahannya untuk teman-teman yang akan kita kupas adalah teman-teman yang tidak memiliki modal, itu menjadi dropshipper. Bagaimana caranya bisa menjadi dropshipper kalau kita nggak punya modal sama sekali seperti itu kan? Atau kita punya modal lah untuk belanja ketika orang membeli produk yang kita posting, kita punya modal untuk mendahuluinya atau membelikannya dulu gitu. Tapi gimana kita bisa punya produknya gitu, sedangkan kita tidak berani untuk stok barang gitu, atau tidak berani untuk belanja di awal, tidak punya tempat untuk stok barang seperti itu ya. Jadi teman-teman bisa cari di marketplace. Sebenarnya sini sudah banyak yang membicarakan tentang ini, tentang dropshipper. Bahkan sudah ada beberapa dropshipper banyak lah, sudah banyak dropshipper yang berhasil bisa memperoleh penghasilan omset hingga miliaran rupiah hanya dengan menjadi sebagai dropshipper seperti itu. Jadi dari mana teman-teman itu mendapatkan produk untuk yang diposting? Kita sekarang bicaranya tentang online ya, menjadi pengusaha online, bisnis online gitu, atau marketplace, berjualan di marketplace. Jadi gimana? Seperti inilah caranya kira-kira. Sebelumnya jangan lupa subscribe, tulis komentar, dan bagikan kepada teman-teman kalian, atau bagikan ke sosial media kalian. Caranya sangat mudah.
teman-teman bisa mendownload satu marketplace, saya kita sebut aja Shopee atau Tokopedia. Di situ kan banyak tuh gudang, atau kita nggak tahu ya supplier di sana, di toko itu supplier atau bukan. Biasanya kalau dia supplier, dia bakalan ada harga namanya harga grosir. Ketika dia memposting harga grosir itu jika belanja minimal sekian unit, seperti itu untuk supplier. Tapi kita tidak fokus untuk belanja sekian unit atau belanja minimal pieces. Kita itu untuk belanja satu pieces bisa menjadi dropshipper, seperti itu. Jadi teman-teman bisa cari supplier di Tokopedia contohnya atau di Shopee, mencari produk di situ. Kemudian kalian bisa repost atau memposting ulang produk mereka dengan cara membuat satu toko online shop kalian di Tokopedia atau di Shopee juga. Contohnya seperti ini, teman-teman mengambil supplier di Shopee. Jadi teman-teman juga bikin satu toko di Tokopedia, toko kalian sendiri. Jadi kalian bisa ngambil fotonya, produknya, deskripsinya untuk diposting di toko kalian, seperti itu. Jadi ketika nanti ada closingan di toko kalian, kalian bisa langsung belanja di Shopee, ditujukan kepada pelanggan kalian, seperti itu. Nah, teman-teman, kalian bisa membelanjakannya di Shopee, di mana distributor atau supplier di tempat kalian tadi mengambil fotonya, jenis produknya di toko sebelumnya untuk dikirimkan ke customer, di mana orang tersebut sudah closing di toko kalian masing-masing. Seperti itu, sangat simpel sebenarnya, cuma memang tidak semudah apa yang kita pikirkan. Kenapa? Karena kita akan bersaing harga di situ. Bukan bersaing harga, bersaing toko kita seberapa bagus postingan di toko kita, seperti itu. Jadi kalian bisa menggunakan beberapa trik untuk memposting produk dengan cara mungkin bisa diedit fotonya sebelum diposting. Jadi tidak sekedar mencomot foto dari supplier kemudian memposting ke toko kalian. Itu akan mungkin lebih menarik, lebih terkesan bahwasanya toko Anda adalah suppliernya. Kemudian kita juga kalian juga bisa memilih, tidak sekedar sembarangan memilih supplier, karena di marketplace itu kan banyak sekali supplier, bahkan sekarang banting-bantingan harga itu. Jadi kalian bisa pilih terlebih dahulu, cari supplier mana yang jual produknya benar-benar murah. Jadi bisa kalian jadikan sebagai supplier kalian, seperti itu. Itu cara mudahnya untuk kita memulai bisnis online dengan tanpa modal lah, bisa dibilang tanpa modal, seperti itu. Hanya dengan menjadi dropshipper, kalian sudah memiliki bisnis tanpa perlu stok barang, tanpa perlu gudang, tanpa perlu karyawan, seperti itu. Sebenarnya banyak lagi, bisa jualan di mana aja selain bikin toko di Tokopedia atau bikin toko di Shopee. Sekarang kalian bisa jualan di Facebook, karena Facebook sendiri juga sudah memiliki marketplace-nya sendiri ya. Jadi teman-teman bisa posting atau berjualan di marketplace Facebook atau di forum jual beli. Cuma kalau menurut saya lebih efektif di marketplace Facebook.
Itu juga bisa. Kenapa di marketplace? Karena marketplace juga bisa ditargetkan. Saat ini contohnya, uh, kalian sedang berada di Jawa, daerah Pulau Jawa, kemudian mau posting produk jualan kalian ke daerah Kota Batam, Pulau Batam, seperti itu bisa langsung di setting melalui marketplace Facebook, di mana kalian akan meletakkan postingan kalian seperti itu. Sangat membantu, sebenarnya sangat membantu saat ini. Menurut saya bahkan untuk mendapatkan penghasilan saat ini sangat mudah. Mencari penghasilan di luar pekerjaan sangat mudah. Tinggal bagaimana dan mau apakah tidak kita menjalaninya, seperti itu. Untuk di marketplace Facebook sendiri itu ada beberapa trik mungkin untuk bagaimana logaritma marketplace agar produk-produk yang kita posting itu menjadi teratas, seperti itu. Ada beberapa trik, salah satunya trik dengan berbayar. Teman-teman bisa membuat iklan berbayar di marketplace, sehingga dengan iklan berbayar kalian bisa membuat produk kalian itu berada di thread paling atas, atau bahkan bisa diletakkan pada beranda-beranda orang yang sebagai target iklan kita, seperti itu. Karena iklan di saat ini sangat mudah, sangat membantu bahkan dengan teknologi ini. Karena kita bisa kalau dulu sebelum ada teknologi digital, kita bicara dulu sebelum ada teknologi digital, itu kan rata-rata semua orang pada kalau iklan itu digitalnya melalui televisi. Dulu itu ada teknologi digital tapi hanya dua, televisi dan radio. Hanya dua itulah yang sepengetahuan saya tentang iklan melalui digital. Nah sekarang bisa iklan melalui Facebook itu, digital itu, melalui Instagram, melalui website, bahkan melalui YouTube. Sekarang sudah banyak orang iklan melalui YouTube, bahkan perusahaan besar pun iklan melalui YouTube. Mungkin sekarang televisi juga bahkan sudah tertinggal daripada YouTube. Lebih banyak orang nonton di YouTube daripada di televisi. Mendapatkan berita lebih cepat melalui media sosial. Nah, jadi ketika kita kembali ke masalah iklan produk kita di marketplace, keuntungan kita dengan beriklan di marketplace melalui digital, kita bisa menargetkan di mana target pembeli kita melalui wilayahnya. Contohnya kita mau iklan di wilayah Kota Batam, seperti itu. Lebih spesifik lagi bisa, misalnya di daerah Batam khusus wilayah Batam Center, atau per kecamatan atau per kelurahan, bisa untuk iklan seperti itu dengan melalui digital, iklan melalui Facebook Marketplace. Lebih spesifik lagi juga bisa, teman-teman bisa iklan untuk hanya khusus Facebook perempuan. Jadi iklan teman-teman akan tampil di Facebook, di beranda-beranda Facebook yang bergender perempuan. Melalui gendernya kita bisa beriklan, menargetkan melalui wilayah pastinya, kemudian melalui gender juga bisa ditargetkan, kemudian bisa juga kita menargetkannya dengan jenis HP juga bisa, teman-teman. Jenis HP, contohnya teman-teman mau beriklan khusus untuk iPhone, produk yang kalian jual, contohnya itu handset iPhone, seperti itu misalnya. Kemudian gak mungkin dong kalian jual handset iPhone ngepostnya ke orang yang pakai HP 2G atau orang yang pakai HP Xiaomi, seperti itu.
kan tidak tepat ya, tidak tepat. Jadi ya boleh aja sebenarnya, boleh, nggak ada yang ngelarang, boleh gitu iklan ke dengan target yang salah, cuman kan tidak efektif. Jadi bisa kita membuatnya menjadi lebih efektif dengan menargetkan menargetkan si penerima iklan kita itu adalah orang-orang yang menggunakan HP iPhone. Bahkan bisa spesifik seperti itu sekarang. Luar biasa teknologi saat ini ya. Lebih spesifik lagi juga bisa melalui habit itu kebiasaan. Maaf kalau ada bunyi ini, sekarang lagi kondisinya hujan. Saya lagi di dalam mobil, jadi hujan, ada sedikit berisik. Nah, melalui habit itu kebiasaan. Jadi contohnya seperti ini ya, kalian biasa mencari di kolom searching itu di Facebook, kalian biasanya mencari produk spare part motor contohnya. Itu Facebook akan merekam apa yang sering kalian cari di Facebook. Nah, kemudian ketika sudah kalian memposting, itu akan menjadi salah satu habit kalian, itu kebiasaan kalian untuk mencari produk-produk tertentu di Facebook. Maka orang yang beriklan akan bisa memposting langsung kepada orang yang memiliki kebiasaan, memiliki habit, kebiasaannya mungkin touring atau yang biasa mencari produk-produk spare part kendaraan, itu bisa ditargetkan ke situ. Jadi untuk beriklan saat ini di Facebook memang luar biasa. Di digital lah ya, pastinya ya. Tidak hanya di Facebook, mungkin di aplikasi-aplikasi lain juga bisa hal yang sama ya. Namun saya bilang sangat mempermudah kita saat ini seperti itu. Dengan adanya dunia digital, majunya dunia digital sangat mempermudah kita untuk mendapatkan penghasilan tambahan, untuk mendapatkan income tambahan, bahkan untuk berbisnis seperti itu, untuk memiliki usaha. Dulu sebelumnya kalau kita ingin membuka usaha atau memiliki usaha, ya kita harus memikirkan berapa modalnya, apa aja yang harus kita belanjakan. Contohnya kita mau buka warung makan atau jualan mie ayam, kita dulu harus berpikir di mana lokasinya, sewanya berapa, kemudian lokasinya strategis atau tidak, karyawannya siapa yang menjaga. Kalau sekarang bahkan makanan pun juga bisa melalui digital. Banyak juga orang-orang yang berjualan makanan kuliner itu melalui digital. Contohnya jualan mie ayam atau bakso, itu bisa mereka berjualan melalui digital. Mereka tidak memiliki toko fisik, hanya membuat di rumah. Atau kue ulang tahun, cake, mereka hanya membuat di rumah dengan sistem PO. Tapinya sistemnya PO, jadi hari ini order, mungkin besok baru selesai ketika mereka order. Semua orang sangat dimudahkan, dari pengusahanya hingga si pengguna, pembeli, seperti itu. Makanan pun juga sudah ramai sekarang yang berjualan, memulai usaha online dengan jenis kuliner melalui online, seperti itu. Bahkan di satu perumahan di Batam ini, ada di suatu perumahan namanya perumahan Cipta Asri. Di Cipta Asri itu memiliki grup WhatsApp khusus, yang di dalam grup itu khusus masyarakat atau warga yang tinggal di perumahan Cipta Asri.
Jadi ibu-ibu rumah tangga yang sedang masak apa hari ini, mereka ngepost ke grup, hari ini masak ini harga, contohnya hari ini masak ayam penyet diposting ke grup WhatsAppnya. Jadi siapa yang mau beli bisa pesan, jadi diantarkan ke rumah si pemesan yang tentunya di sekitar itu juga ya teman-teman. Kalau jenis makanan rumahan ya, makanya itu ide yang sangat luar biasa menurut saya, bisa mengumpulkan market. Saya sebut itu market. Grup Facebook itu adalah marketnya. Jadi ketika si admin grup, atau kita sebut aja Pak RT yang bikin grup itu ya, ketika Pak RT itu membuat satu grup, itu Pak RT secara tidak langsung telah membuat market bisnis yang sangat luar biasa untuk warga-warga yang berada di perumahan tersebut. Sampai menurut saya bukan mau jualan, itu mungkin makanan yang disiapkan untuk suaminya gitu, diposting, kali aja laku, diposting ke grup, ternyata ada yang laku, ada yang mau, ya diantarkan seperti itu. Sampai seperti itu dengan kemajuannya teknologi ini. Jadi nggak ada, menurut saya tidak ada alasan untuk kita akhirnya kebingungan gimana, kerjaan nggak ada, perusahaan tutup, sekarang nganggur. Ya kalau kita bermindsetnya seperti itu, bahwasanya kerja itu hanya bisa dilakukan jika kita sebagai karyawan, maka kita akan selalu kesulitan. Tapi kalau kita bermindset kerja itu adalah ketika kita memiliki penghasilan, kita akan lebih berusaha lagi, dan kita akan lebih kreatif lagi bagaimana caranya agar bisa memiliki penghasilan, agar kita tidak merasa saat ini saya nganggur, nggak ada kerjaan, perusahaan susah, lowongan nggak ada, seperti itu. Itulah yang sekarang ini menurut saya sangat membantu. Teknologi yang saat ini sedang berkembang, saat lagi sedang membooming, itu sangat membantu kita. Dengan kondisi Covid ya sekarang ya, kondisi Covid, perusahaan banyak tutup, banyak yang mengeluh lingkungan, tak ada pekerjaan. Menurut saya, ayo terus bangkit, fight, jalani kehidupan dengan cara kita lebih kreatif lagi. Ekonomi kreatif yang digadang-gadangkan oleh pemerintah saat ini, ekonomi kreatif ya, kita lebih kreatif lagi untuk masuk agar kita bisa memiliki penghasilan di luar dari perusahaan, dari pekerjaan. Tidak semata-mata ketika kita tidak bekerja berarti kita bukan sebagai karyawan, berarti kita tidak memiliki penghasilan, seperti itu. Bukan, sekali lagi saya coba menilai menurut sudut pandang saya ya. Banyak orang yang sudah terjerat dengan mindset bahwasanya ketika kita bekerja itu adalah ketika kita berada di perusahaan, menjadi karyawan, menjadi staff mungkin, atau menjadi operator, atau menjadi apalah, kita ikut, tapi intinya kita ikut di perusahaan orang lain, itu baru disebut bekerja. Menurut saya itu salah. Jadi bekerja itu ketika kita bisa memiliki penghasilan, itu sudah disebut kita bekerja. Menurut saya seperti itu. Jadi mindset kita yang harus kita rubah. Mindset gimana kalau kita sekarang pekerjaan nggak ada, kita nggak bisa memiliki penghasilan. Kita buat sendiri bagaimana supaya tetap bisa berpenghasilan walaupun tidak berada di perusahaan. Dulu saya pernah berpikir ketika saya berhenti kerja bakalan kebingungan, nggak ada penghasilan.
Saya rasa rata-rata orang seperti itu. Ketika dia berhenti kerja, dia merasa dia tidak ada penghasilan, maka dia jadi pengangguran. Tapi saat ini menurut saya nggak perlu ada pikiran seperti itu, karena tanpa kita bekerja di perusahaan pun kita bisa memiliki penghasilan dengan memanfaatkan teknologi. Ya tadi itu salah satunya dengan menjadi dropshipper. Untuk di Batam sendiri pun bahkan ada dropshipper yang namanya kita benar-benar tanpa modal. Jadi kita hanya membantu distributor, membantu supplier memposting produknya atau ikut di grup supplier. Contohnya Batam Urban, teman saya juga ada buka, teman saya punya sistem supplier. Jadi dia membuat satu sistem di mana dropshipper itu benar-benar tidak perlu memiliki modal. Jadi kalian hanya memposting, tentunya konfirmasi dulu ya, daftar menjadi dropshipper di Batam Urban sendiri. Kemudian setelah terdaftar, dia mempunyai beberapa grup yang mungkin kalian bakalan dimasukin ke grup untuk pengiriman data closingnya seperti itu. Untuk pengiriman barangnya mungkin di share ke grup. Jadi tugas kalian cuma hanya benar-benar memposting produk-produk milik Batam Urban. Ketika kalian posting, kemudian ada closingan atau ada pembeli, kalian menginformasikan data pembeli ke Batam Urban. Kemudian selanjutnya masalah pengirimannya, masalah packingnya, kalian benar-benar tidak perlu ikut memikirkan hal-hal itu. Fokus di jualan, cukup fokus di jualan. Jadi packing, pengiriman itu semua dihandle oleh Batam Urban. Seperti itu. Itu salah satunya yang menurut saya yang benar-benar sangat mudah saat ini untuk memiliki penghasilan. Sangat mudah, memiliki bisnis sangat mudah. Itu tadi contohnya, tinggal gabung aja di grup Batam Urban, contohnya seperti itu. Kalian akan dikasih produk, ya bukan fisik ya, foto. Karena rata-rata sekarang kan jualan online itu melalui foto, bukan fisiknya yang ditunjukkan, cuman melalui foto atau video. Nah, tapi kalian harus pandai memilih suppliernya. Jadi supplier yang benar-benar jujur ketika mengirim produknya atau bertanggung jawab dengan produknya. Atau ketika dia mengirimkan rusak, kalian bisa komplain. Tentu pelanggan kalian kan komplain. Nah, kalian juga bisa komplain ke supplier. Nah, akan ditanggapi oleh supplier. Seperti itu. Yang penting harus benar-benar pandai dalam memilih supplier. Namun yang seperti saya bilang tadi, saat ini sangat mudah untuk memiliki bisnis. Hanya dengan bergabung menjadi mitranya Batam Urban atau dropshippernya Batam Urban, kalian hanya tinggal posting di Facebook, posting di mungkin Instagram kalian seperti itu. Ketika ada closingan, maka akan dihandle oleh Batam Urban. Sangat mudah saat ini. Ada juga teman saya, nama suppliernya itu Gudang Grosir Batam. Gudang Grosir Batam juga supplier. Kalian bisa gabung ke Gudang Grosir Batam untuk menjadi supplier. Dan juga sama, konsepnya juga sama, benar-benar dropshipper itu tidak perlu stok barang, benar-benar tidak perlu modal, hanya ya berkuota lah, modal kalian di kuota. Yang benar-benar bahwasanya dropshipper itu benar-benar tanpa modal. Ya tadi Batam Urban, Gudang Grosir Batam, bisa kalian cari aja di Facebooknya sih, Batam Urban. Jadi benar-benar tinggal bagaimana kita bisa atau mau. Kalau bisa sih menurut saya pasti sih bisa ya, semua orang pasti bisa bisnis, semua orang pasti bisa jualan.
Tapi mungkin tidak semua orang cepat paham, mungkin tidak semua orang cepat tahu cara dan triknya seperti itu. Kalau di Batam Purban sendiri, kalian akan diajarkan bagaimana supaya jualannya itu naik, supaya jualannya rame. Akan diinformasikan untuk dropshippernya akan diedukasi seperti itu. Ya tergantung bagaimana mau atau tidak kita menjalaninya. Biasanya sih kenapa akhirnya banyak yang saya lihat, banyak yang menyepelekan sebagai dropshipper. Ya jualan di Facebook belum tentu ada yang beli, belum tentu ada yang suka. Sebenarnya jualan di pasar juga belum tentu ada yang beli, belum tentu ada yang suka. Tapi kan pasti gimana ya, beli laku dan tidak laku itu 50-50, 50%. Kemungkinan untuk laku itu 50%, kemungkinan untuk tidak laku itu 50%. Jadi tugas kita itu hanya menjalankan, lakukan saja. Ketika kita sudah melakukan, jangan lupa sambil belajar bagaimana supaya produk yang kita jual itu bisa laku, bagaimana caranya postingan kita bisa teratas. Sambil semua itu pasti ada bisa kita pelajari. Tidak semata-mata ketika kita jualan posting inginnya laku rame, ingin rame langsung laku langsung 100 piece, 100 unit produk kita. Ya enggak semata-mata seperti itu, karena semuanya itu pasti berawal dari nol, bahkan berawal dari kecil. Bahkan kata Mak Erot, semua yang besar itu berawal dari yang kecil. Search sendiri dah. Jadi tergantung kita mental kita ini seperti apa. Kalau mental kita ini mental karyawan, ya menurut saya kita bakalan cepat bosan atau tidak sanggup untuk menjalani bisnis online, menjalani sebagai dropshipper. Karena bisa dibilang tidak, kalau dibilang tidak bekerja, ya tidak bekerja juga sih sebagai dropshipper. Ketika ya kerjaannya cuma di rumah posting, atau di warung kopi posting, balasin WhatsApp, balasin inbox, jualannya kerjanya hanya seperti itu. Jadi terkesan tidak bekerja. Nah, ketika kita memiliki mental karyawan dengan bekerja hanya seperti itu, kita akan merasa saya ngangguran. Apalagi ketika tidak laku, ya apa yang kita posting itu tidak laku, maksudnya tidak ada yang bertanya, bahkan kita akan merasa ini nggak prospek. Timbul mental karyawan kita, wah ini nggak mungkin jualan di online bisa rame. Jadi timbul seperti itu. Bekerja itu ya ngelamar kerja. Ketika Anda nganggur, ya bikin lamaran, ngelamar kerja ke perusahaan. Bekerja itu datang ke perusahaan dan masuk pagi pulang sore, itu buat yang bermental karyawan. Tapi kalau misalnya mindset dan mentalnya itu adalah seorang pedagang atau pengusaha, maka itu akan menjadi tantangan ketika produknya kurang laku, atau ketika postingannya, jualannya tidak ada yang bertanya, tidak ada yang menyenggol. Dia akan menjadi dorongan untuk belajar bagaimana supaya lebih ramai, bagaimana supaya postingannya menjadi ramai, menjadi banyak yang pesannya gitu. Ya sebenarnya pada intinya tadi mental dan mindset itu, mindset karyawan kita harus dibuang jauh-jauh. Mindset karyawan bahwasanya penghasilan bekerja itu bukan masuk pagi pulang sore. Bekerja itu
untuk menghasilkan uang itu harus menjadi karyawan atau harus bekerja. Untuk memiliki penghasilan itu harus bekerja, harus bekerja dalam arti menjadi karyawan di suatu perusahaan ya. Tidak seperti itu. Itu harus dibuang jauh-jauh, buang jauh-jauh. Jadi kita rubah bahwasanya untuk memiliki penghasilan kita tidak harus berada di perusahaan. Bagaimana cara kita bisa menghasilkan mendapatkan penghasilan tanpa harus bekerja di perusahaan? Itu yang kita tanamkan, mindset tadi, mindset dan mindset dulu ya, mindset karyawan dan mindset pedagang atau mindset pengusaha. Pengusaha itu tidak pernah berpikir tentang wah hari ini terlambat, belum gajian. Pengusaha atau pedagang itu tidak ada pernah berpikir tentang terlambat, tentang gajian, terus tentang ditekan oleh atasan. Tidak pernah berpikir seperti itu. Jadi apa yang mereka pikirkan, pedagang atau pengusaha itu memikirkan bagaimana supaya rame, berapa penghasilan saya bulan ini atau hari ini, produk apa lagi yang harus saya jual, bagaimana cara mengembangkan usaha saya. Itu pemikiran pedagang atau pengusaha dibandingkan dengan pemikiran karyawan, pola pikir karyawan. Kan kita harus, ketika kita untuk memulai untuk bisnis atau usaha atau berdagang, kita harus singkirkan jauh-jauh tentang pola pikir kita tentang karyawan. Seperti itu. Ketika kita sudah memiliki pola pikir sebagai pedagang atau pengusaha, namun kita harus punya satu lagi, mental pedagang atau mental pengusaha. Mental pengusaha itu selalu siap dalam kondisi sulit, sesulit apapun, selalu siap dalam ketika harus tidak ada penjualan hari ini atau tidak ada income atau income kecil, harus siap. Harus siap juga ketika bangkrut, kehilangan modal, kehilangan karyawan, harus siap hitungan itu semua. Kalau kita menjadi seorang pengusaha atau pedagang, memang harus siap, tapi kita harus memikirkan juga, kita pikirkan agar semua itu tidak terjadi. Karena kalau kita sebagai pedagang atau pengusaha, semua yang kita lakukan hasilnya akan kembali kepada kita, dan kita sendiri juga yang memikirkan untuk mengantisipasi agar hal-hal buruk tidak terjadi pada bisnis kita, pada usaha kita. Tapi kalau kita sebagai karyawan, ya hari ini kerja aja gitu, datang apa, misalnya contohnya operator ya, saya tidak mengecilkan karyawan ya, maksud saya mental yang kita miliki sebagai karyawan, ketika datang ya absen pagi, setelah absen pagi kita mulai bekerja, kemudian jam 12 istirahat siang, dan jam 5 sore pulang. Nah, seperti itu. Nanti gajian, habisin gajian, mungkin nabung sebagian, kemudian sebagian lagi untuk bayar ini itu uangnya, habis selesai. Tapi kalau sebagai pengusaha atau pedagang, kita akan memikirkan banyak hal lagi. Ketika kita mendapatkan penghasilan, di situ ada modal kita, di situ ada margin kita berapa, biaya operasional kita berapa, cash flow kita berapa, gaji karyawan buat yang sudah punya karyawan, gaji karyawan. Jadi kita masih banyak, tidak hanya semata-mata kita memikirkan tentang kita pribadi gitu, yang sudah memiliki, terkhusus yang sudah memiliki karyawan ya. Ketika kita sudah memiliki karyawan, yang kita pikirkan itu adalah tentang
yang kita utamakan itu adalah bagaimana karyawan kita, gaji mereka, kelayakan mereka. Jadi kita lebih mengutamakan mendahului tentang karyawan kita dibandingkan dengan kita pribadi. Ya di luar itu tentunya pastinya akan berdampak besar pada kita sendiri. Contohnya menjadi lebih sabar, lebih kreatif, dan lebih suka dalam berpikir. Kalau kita kadang kita malas untuk berpikir, aduh pusing, berarti malas berpikir, pusing. Tapi kalau kita sebagai pengusaha atau pedagang, kita dituntut untuk pusing. Kalau kita sebagai karyawan, kita pulang istirahat karena capek bekerja hari ini. Tapi kalau kita sebagai pengusaha, kita atau pedagang, hari ini kita pulang karena kelelahan, capean, dan harus tetap berpikir bagaimana tentang hari besok. Makanya yang harus kita benar-benar harus kita siapkan mental kita sebagai pedagang atau pengusaha. Seperti itu. Balik lagi ke masalah dropshipper. Jadi teman-teman hanya bermodalkan Android, kuota, sudah bisa memiliki penghasilan. Banyak caranya menjadi dropshipper. Bisa searching di Google tentang dropshipper atau mencari supplier di Google. Kalau untuk di Batam sendiri khususnya atau di luar Batam juga bisa, kepada Batam Urban tadi juga bisa untuk jadi dropshipper. Bisa belajar di situ, bisa belajar. Terlebih kalau kita sudah tidak ada pekerjaan, jangan sampai pasrah. Buat teman-teman yang saat ini mungkin di PHK, kebingungan, gak ada penghasilan, gak ada pekerjaan, sehingga tidak memiliki penghasilan, seperti itu ya. Tidak ada pekerjaan karena di PHK sehingga tidak memiliki penghasilan. Nah, itu yang pola pikir yang salah menurut saya. Ketika kita di PHK, seharusnya kita jangan berpikir tentang tidak ada penghasilan. Penghasilan harus tetap kita cari, kita fight dengan kondisi saat ini. Bagaimana caranya agar tetap bisa memiliki penghasilan walaupun tidak bekerja. Menjadi dropshipper atau supplier yang ada modal bisa langsung menjadi supplier gede. Menjadi reseller. Bisa memilih menjadi reseller atau menjadi dropshipper. Mau ikut trainingnya juga, webinarnya juga banyak. Di sini kalau tidak tahu caranya, di YouTube juga banyak gimana caranya menjadi dropshipper dan menjadi reseller. Cara mempostingnya nggak tahu juga ada di YouTube. Semua sangat dimudahkan, sangat terbantu dengan teknologi saat ini. Seperti itu. Jadi kalau menjadi dropshipper tadi, kalau teman-teman bisa punya kenal dengan satu gudang di wilayah kalian juga bisa memposting produk-produk gudang tersebut. Atau ada toko yang jualan jam di dekat kalian, hanya si toko mungkin hanya jualan melalui offline. Kalian bisa foto kemudian posting di marketplace atau di sosial media kalian. Sekarang udah banyak, hampir semua sosial media itu bisa dijadikan tempat untuk berjualan. Sudah pasti Facebook mah sudah banyak, bahkan sudah ada marketplace-nya. Kemudian
Instagram sudah memang sudah lama ya, udah banyak lah, memang udah ada sebagai tempat berjualan. Bahkan sekarang sudah ada marketplace-nya juga sepertinya Instagram. Kemudian TikTok saat ini lagi viral, lagi rame-ramenya orang main TikTok. Di TikTok juga ada orang berjualan, jangan salah sangka juga, jangan salah paham. Di TikTok yang mungkin kita kira hanya fungsinya apaan, video joget-joget nggak penting, di situ juga kita bisa jualan. Mungkin video candaan-candaannya, dance-nya itu hanya menarik supaya followernya bertambah. Ketika follower sudah bertambah, itu menjadi market kita. Jadi yang menurut saya, jadi yang perlu itu bukan view itu perlu, tapi yang lebih utama lagi adalah follower. Ketika follower ramai, sudah kemungkinan besar view akan banyak. Seperti itu. Ketika view-nya sudah banyak, ya jualan kita akan lebih, kemungkinan untuk laku akan menjadi lebih besar. Seperti itu. Jadi tetap semangat, menjadi dropshipper boleh, menjadi reseller boleh. Jangan putus asa ketika di PHK dari tempat bekerja, dari perusahaan yang kemarin kalian bekerja. Tetap fight dalam kondisi corona, jaga kesehatan tentunya pastinya, karena saat ini COVID mulai meningkat lagi. COVID di Batam sendiri juga sudah mulai diperketat lagi ya, untuk jam-jam bukanya toko-toko offline atau toko-toko tempat rumah makan atau restoran mulai diperketat lagi sampai jam 8 malam kalau nggak salah sih sekarang. Jadi tetap semangat, tetap fight untuk bisa menjalani hidup. Oh ya, saat ini saya sedang berada di perjalanan Barelang. Sudah di Barelang ini. Di Barelang ini Barelang itu artinya Batam, Rempang, Galang. Ada 3 pulau. Ada beberapa pulau yang disatukan menggunakan jembatan. Di sini tempat yang bisa dibilang jauh lah dari perkotaan. Jadi prospek untuk bisnisnya di sini juga masih bagus. Jadi wilayah-wilayah yang berkembang, yang sedang dalam masa perkembangan, itu adalah tempat yang sangat prospek untuk saya, untuk kita memulai usaha, memulai bisnis. Contohnya di sini kan di Barelang ini masih sedikit ya, pedagang pinggir jalan masih sedikit ya. Terus pedagang-pedagang elektronik masih sedikit. Bisa kita berjualan dari bawa barang dari kota, kemudian kita bawa ke satu lokasi yang jauh dari perkotaan, kemudian kita jual di situ. Seperti itu juga bisa untuk yang punya modal. Yang mau jualan offline mungkin nggak tahu gimana cara jualan online, jualan offline juga bagus seperti itu. Jadi saya punya paman di Kalimantan. Beliau itu tinggal di Kalimantan Barat, di Pontianaknya, di kota. Jadi dia pekerjaannya adalah seorang pedagang, pebisnis lah, pedagang. Jadi dia bisnisnya itu menjual produk-produk aksesoris kayak rambut perempuan atau jam tangan atau
ikat-ikat rambut perempuan ya, sejenis itulah, speaker bluetooth seperti dia jualan. Dia merasa kalau dia jualan di Pontianaknya, di kota, maka persaingan akan sangat ketat. Seperti itu, persaingan akan sangat ketat karena sudah ramai yang berjualan atau yang berdagang seperti itu. Maka dia memilih untuk berjualan menyeberang ke satu daerah namanya di dusun. Dia menyeberang ke situ, berjualan di sana. Prospeknya lebih bagus. Walaupun mungkin ya dia untuk waktu penyeberangan dia mungkin sekitar, ya kita sebut aja 1 malam ya. 1 malam dia untuk menyeberang, kemudian baru berjualan di sana sekitar 2-3 hari, dan balik lagi. Capek. Itu mental kita, mental pedagang, mental pengusaha harus disiapkan. Jadi seperti itu. Tapi prospek untuk usahanya bagus. Harga berjualan di kota juga beda dengan ketika jualan di wilayah yang jauh dari perkotaan. Lebih mahal tentunya karena ada biaya operasional, biaya akomodasi, transportasi, tempat tinggal dan lain-lain. Jadi harganya lebih mahal, tapi laku. Kenapa laku? Menurut saya dibandingkan mereka yang tinggal di kampung itu harus berangkat pergi ke kota hanya untuk membeli jam tangan contohnya, atau hanya untuk membeli produk-produk yang bisa dibilang bukan kebutuhan primer ya, bukan kebutuhan yang sangat penting, tidak. Tapi ketika mereka melihat, dia ingin beli itu, ingin memiliki. Nah, daripada mereka harus ke kota, maka dia akan tetap membeli di kampungnya ketika ada orang dari kota datang untuk berjualan di situ, walaupun dengan harga yang mungkin lebih mahal, dengan harga yang mungkin ya sudah di markup dengan biaya-biaya lainnya, biaya transportasi, biaya tempat tinggal ya, jadinya pastinya lebih mahal ya. Maka mereka akan tetap membeli. Itu juga salah satu ide dagang yang sangat, menurut saya sangat kreatif, ide dagang yang sangat bagus lah menurut saya. Masih banyak lagi sih sebenarnya gimana caranya agar kita bisa memiliki penghasilan ya, mungkin membuka usaha dengan jenis jasa ya, yang saat ini saya jalankan itu jasa juga sih, jasa kurir, pengiriman barang. Nah, itu juga prospek juga bagus. Kemudian mungkin bisa buka pangkas rambut itu. Jadi kalau seandainya yang kita tanamkan itu saat ini adalah mindset dan mental bisnis, mental pebisnis. Kalau kata Helmiah ya, kemarin saya nonton videonya, orang gimana ya, orang kaya itu tidak malas, orang malas itu tidak kaya. Seperti itulah kira-kira. Jadi kita harus benar-benar fight, tetap berjuang walaupun dalam kondisi yang saat ini tidak stabil ya. Orang banyak bilang bisnis pun sekarang ini sepi,
jualan juga sepi, ya tetap ada penurunan karena kondisi ekonomi, perputaran uang yang tidak stabil, perputaran uang yang lambat ya, karena penghasilan orang banyak berkurang, yang karyawan mungkin yang karyawan gajinya yang masih tetap bekerja gajinya dipotong ya, jam kerjanya, karena jam kerjanya dipotong jadi gajinya dipotong. Jadi untuk belanja dengan produk-produk yang kurang, yang bisa dibilang bukan produk primer lah, bukan keperluan yang benar-benar harus dibeli saat itu, yang mereka bakalan ngerem gitu. Yang karyawan masih bekerja gaji dipotong, yang bahkan pengurangan karyawannya jadi dipecat, di PHK karena kondisi COVID saat ini seperti itu. Ya harus tetap kita bertahan hingga COVID ini berakhir. Nanti ketika COVID ini berakhir, saya yakin kita akan kembali seperti sedia kala, mudah-mudahan. Tetap jaga kesehatan, tadi seperti yang saya bilang, jaga kesehatan, tetap olahraga, menggunakan masker, kalau keluar menggunakan masker agar tidak terpapar COVID-19. Ya buat kalian yang ada pertanyaan ingin sharing, boleh terus di kolom komentar. Nanti saya juga bakalan cari teman buat sharing bagaimana sih bisnis online itu supaya bisa rame. Jangan panggil teman-teman saya yang usaha di bidang online. Oh, ada juga mitra amanah kurir yang berjualan melalui online tapi tidak diposting, live di Facebook, itu juga prospek. Bahkan saat ini yang mendominasi itu produk yang diantarkan oleh amanah kurir, yang mendominasi itu orang-orang yang live di Facebook. Satu hari bisa sampai 50-60 paket yang dikirim, 50-60 paket yang dikirim, jualan melalui live di Facebook. Sekarang bahkan dia sudah stoknya udah banyak ya, tapi kalau live tadi kita harus stok ya, menjadi reseller. Kalau live tadi sebenarnya itu dia sebagai reseller menurut saya, dia itu adalah reseller. Kemudian cara dia berjualan produk yang dia ambil itu dengan cara live di Facebook. Live di Facebook juga bagus, saat ini juga rame. Kalau dari amanah kurir yang paling mendominasi itu ya mereka yang berjualan melalui live. Jadi kalau seandainya teman-teman gimana mau rame jualan online-nya, ya bisa aja mencoba dengan melalui live di Facebook. Ya kalau live di Facebook ya harus stok barang dong. Gimana caranya kalau live di Facebook pakai foto juga kan nggak tertarik sih penonton ya gitu. Jadi jualan melalui live itu rame, bagus. Kalau menjadi dropshipper juga bagus, atau reseller bikin toko di marketplace juga bagus lah. Jadi sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa subscribe, bagikan ke teman-teman. Kalau ada pertanyaan atau mau sharing, boleh tulis di kolom komentar. Like, jangan lupa kalau video ini bermanfaat. Dislike kalau tidak bermanfaat.
Oke, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.